waktunya untuk bisa menyampaikan visi dan misi untuk masing-masing pasangan calon. Waktunya 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Sudah siap untuk paslon nomor urut 1? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat saudara KPU baik dari Jawa Timur maupun dari Gresik, Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik dengan segenap jajarannya. Yang terhormat para panelis, sahabat saya Haji Fandi Ahmad Yani dengan Hajah Aminatun Habibah yang sangat saya cintai, saya hormati, dulur-dulurku kabeh, segenap warga masyarakat Gresik, baik yang ada di studio maupun yang lagi nonton bareng dengan teman, keluarga, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati Anda sekalian. Qasim dengan Dr. Aslugul Alif menetapkan visi untuk Gresik ke depan adalah Gresik yang religius, sehat, berkelanjutan, dan sejahtera untuk semua. Kami meletakkan agama pada urutan yang pertama karena Rasulullah ngajari kita mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Insyaallah segenap penyelenggara pemerintah Kabupaten Gresik kalau menjadikan agama sebagai landasannya maka akan dihadirkan oleh Allah keberkahan yang melimpah bagi warga masyarakat Gresik. Visi tersebut kami jabarkan ke dalam misi-misi sebagai berikut. Yang pertama adalah penguatan Gresik sebagai kota wali dan kota santri. Yang kedua, meningkatkan kesehatan, keselamatan segenap warga masyarakat Gresik supaya semakin bagus. Dan yang ketiga, kami membangun manusia Gresik yang unggul, sumber daya manusia Gresik yang unggul. Kami akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, aman, good governance, clean government, sehingga segenap warga masyarakat terlayani dengan sebaik-baiknya. Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama kami untuk mereka. Oleh karena itu, kami akan mengembalikan kondisi ekonomi yang kemarin jatuh karena pandemi COVID-19 dengan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Di Kabupaten Gresik selama pemerintahan Qasim Alif tidak boleh ada warga masyarakat yang nganggur, dan infrastruktur akan kami tata dengan sebaik-baiknya, termasuk yang ada di lingkup pertanian, jalan usaha tani, jaringan irigasi tertier usaha tani, insya Allah semuanya akan kami tata dengan baik. Dengan demikian insya Allah warga masyarakat Gresik ke depan akan semakin sejahtera. Misi-misi tersebut akan dijabarkan oleh mitra saya dalam program. Silakan Dok. Program dari Qasim Alif adalah sistem informasi Big Data. Satu adalah pakai Smart City. Kemudian di infrastruktur, di pemerintahan Qasim Alif, seluruh jalan akan ada betonisasi. Kemudian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat bawah, kami ada kartu UMKM Bangkit, bahwa seluruh masyarakat besok yang punya kartu UMKM Bangkit itu akan kami beri modal, akan kami dampingi produksinya, akan kami permudah izinnya, kemudian kami buatkan pasar. Pasar-pasar yang akan kita sasar adalah pasar-pasar modern. Kemudian marketplace, pasar online yang akan dibuat oleh pemerintahan Qasim Alif. Terus kemudian di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan masih kurang lebih 24% masyarakat Kabupaten Gresik yang belum terdaftar BPJS. Di pemerintahan Qasim Alif akan didaftarkan BPJS seluruhnya 24% itu. Kemudian mengambil yang mandiri tapi belum mampu untuk membayar iuran. Itu kita ambil alih untuk dibayari oleh pemerintah daerah. Di bidang kesehatan lagi ada satu desa, satu ambulan. Kemudian di bidang kesehatan lagi ada aplikasi namanya aplikasi Faham. Kemudian untuk menurunkan pengangguran di Kabupaten Gresik, dari Smart City kita, dari pemerintahan desa, data pengangguran di Kabupaten Gresik besok harus valid, seluruhnya dikasih kartu pemuda bangkit. Kemudian di Snaker kita ngeling ke seluruh perusahaan se-Kabupaten Gresik, butuhnya berapa orang untuk menjadi pegawai dan butuhnya apa, itu harus pas.
Kemudian BLK kita distribusi ke seluruh kecamatan-kecamatan untuk kita latih sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Yang penting Osim Alif besok akan mensejahterakan masyarakat Gresik dan Gresik menjadi ayem tentrem. Iya, bersamaan dengan waktu yang telah habis, tepuk tangan yang luar biasa untuk semuanya. Dan selanjutnya waktu untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misi, waktunya sama, 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Gresik dan Bawaslu Kabupaten Gresik. Yang saya hormati tim panelis. Yang saya hormati, yang saya cintai masyarakat Kabupaten Gresik. Semoga kita semua dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami, Gus Yani Bukmin, bersepakat untuk memimpin Kabupaten Gresik dengan membawa nafas dan semangat perubahan. Perubahan untuk mewujudkan Gresik baru yang mandiri, sejahtera, berdaya saing, dan berkemajuan yang berlandaskan akhlakul karimah. Sebuah komitmen politik yang didasari oleh keyakinan bahwa Kabupaten Gresik memiliki potensi dan modal yang luar biasa, baik modal sosial, modal politik, dan modal ekonomi. Sesuatu yang selama ini disadari oleh banyak kalangan, tapi tidak kunjung segera direalisasikan. Bagi kalangan yang sadar dan membaca semangat zaman, maka proses politik yang tengah berjalan saat ini di Kabupaten Gresik memberikan isyarat yang pasti. Isyarat itu adalah perlu sebuah perubahan sosial dan politik yang terpancar pada hadirnya visi kepemimpinan baru di Kabupaten Gresik. Visi kepemimpinan kami mengajak seluruh komponen dari warga Kabupaten Gresik untuk bekerja bersama, berkolaborasi, dan saling membantu di bawah semangat religiusitas yang kuat. Untuk menata Kabupaten Gresik dengan melibatkan berbagai komponen yang ada di dalamnya, baik kiai, ulama, masyayikh, habaib, beserta para pemuka agama lain, dan para santri, petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, kaum milenial, aparat negara, dan jajaran birokrasi pemerintah. Kita menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dan saat ini, di era pandemi COVID-19, kita ditarik oleh keadaan untuk masuk dalam era kenormalan baru. Era di mana mau tidak mau, suka tidak suka, warga Gresik dan birokrasi pemerintahan Kabupaten Gresik harus berbenah dan berubah. Sebab tanpa adanya suatu perubahan dan pembenahan yang lebih baik, kita tidak bisa mengembangkan berbagai potensi yang kita miliki menjadi hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh warga Kabupaten Gresik. Indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Gresik masih terlihat belum memihak rakyat kecil. Faktanya, tingkat kemiskinan masih tinggi, tingginya angka tingkat pengangguran terbuka, banjir musiman yang tak kunjung tertangani, 30% infrastruktur jalan dalam kondisi yang prihatinkan, masih banyak kelangkaan pupuk. Sangat disayangkan kabupaten yang kaya namun rakyat tidak sejahtera. Dengan pertimbangkan berbagai persoalan di atas yang membuat Kabupaten Gresik berjalan di tempat secara statis, kami maju dalam Pilkada Kabupaten Gresik 2020 dengan visi mewujudkan Gresik baru yang mandiri, sejahtera, berdaya saing, dan berkemajuan berlandaskan akhlakul karimah. Kami akan merealisasikan visi kami melalui Nawakarsa, 9 navigasi perubahan. Gresik Akas, memperkuat reformasi birokrasi dengan prinsip meritokrasi dan kesetaraan gender, serta memastikan terciptanya pelayanan prima yang terbaik. Gresik Seger, membangun Gresik yang sejahtera, bahagia, dan berdikari. Gresik Mapan, menciptakan Gresik maju, pintar, dan aman.
Gresik Agropolitan menciptakan petani yang sejahtera, mandiri dan bahagia. Gema Karya meningkatkan perekonomian dengan menciptakan Gresik mandiri dan berkarya. Gresik Cerdas meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan yang murah dan berkualitas. Gresik Sehati, Gresik sehat dengan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga Gresik. Gresik Barokah membangun insan Gresik unggul yang cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah. Gresik Lestari mendorong Gresik yang ramah lingkungan. Cukup? Cukup. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk kita. Segmen kedua, penajaman visi misi. Pasangan calon secara bergiliran menjawab soal pertanyaan dari tim panelis yang dibacakan moderator, kemudian jawaban ditanggapi dan dijawab kembali pasangan calon dengan durasi waktu tertentu. Waktu menjawab 2 menit, menanggapi jawaban 1 menit 30 detik, dan menjawab kembali 1 menit 30 detik. Saya akan membacakan pertanyaan yang tadi sudah dipilih untuk pasangan calon nomor urut 1. Waktu menjawabnya 2 menit, kemudian jawaban tadi ditanggapi 1,5 menit, kemudian dari tanggapan tadi dijawab kembali, waktunya 1,5 menit. Oke, sudah siap? Saya akan buka terlebih dahulu. Ini amplopnya masih tersegel dengan sangat kuat begitu. Kita akan menyaksikan bersama. Mohon disimak pertanyaannya. Sudah siap? Daerah Gresik terkenal sebagai kota industri, di mana eksistensi industri harus selalu diperhatikan dan dikembangkan karena berkontribusi besar terhadap daerah. Salah satu contoh pengembangan yang saat ini dilakukan adalah di wilayah Gresik Utara. Di samping dampak positif berupa kontribusi di atas, dampak negatifnya mungkin adalah kerusakan ekosistem bekas galian lahan untuk urukan dan seringnya kerusakan infrastruktur jalan yang dilalui alat angkut berat untuk kepentingan daerah industri yang sedang dikembangkan. Pertanyaannya, jika Anda diberi amanah sebagai bupati atau wakil bupati, apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki pengembangan industri saat ini agar terjadi kemaslahatan universal ditinjau dari konsep aglomerasi industri, Undang-Undang Ciptaker dan Sustainable Development Goals atau SDGs? Sudah jelas ya? Baik, kami persilakan. Waktu menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih panelis. Industri merupakan hal yang mutlak harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan segenap warga masyarakat Gresik. Tetapi soal kesejahteraan, kesehatan harus menjadi pertimbangan yang utama. Tidak boleh dengan pertumbuhan industri maka menghilangkan Kabupaten Gresik yang selama ini kental dengan nuansa kesantrian. Jadi hadirnya industrialisasi di Kabupaten Gresik tetap harus memperhatikan kearifan lokal. Maka ketika kami diberi kepercayaan untuk membangun Gresik, insya Allah kami akan membuat konsep industri bekerja berjalan dengan maksimal, tetapi warga masyarakat tidak boleh kehilangan nuansa kesantrian dan kesejahteraan serta kesehatannya. Ayo langsung. Kartu Pemuda Bangkit ini digunakan untuk para pemuda bagaimana mendapatkan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Gresik. Dan juga bisa digunakan untuk melatih mereka juga menjadi pengusaha-pengusaha di Kabupaten Gresik. Sektor lingkungan, pengawasan dari pemerintah daerah itu juga sangat diperlukan, kerjasama dengan aparat penegak hukum itu juga akan sangat kami lakukan pada pemerintahan Qasim Alif. Kami akan menciptakan regulasi supaya rekan-rekan para pemilik industri memiliki aturan yang jelas. Jadi jangan sampai memaksimalkan, mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan faktor kesehatan lingkungan, faktor kesejahteraan dan kenyamanan warga masyarakat. Jadi akan kami ciptakan keseimbangan antara pertumbuhan industri yang membuat perekonomian semakin bagus, tetapi kesejahteraan masyarakat, kenyamanan dan kesehatan tetap Waktu telah habis. Dari jawaban tadi bagaimana paslon nomor 2 menanggapinya? Waktunya 1,5 menit. Terima kasih moderator. Tentunya dalam hal ini mohon maaf yang saya hormati Pak Qasim tidak memahami persoalan yang mana panelis tadi menanyakan tentang galian C. Tentunya fakta di lapangan bahwasanya kondisi jalan Kabupaten Gresik hampir semuanya rusak.
baik maupun di wilayah selatan maupun di wilayah utara. Ke depan kami punya tentunya bahwasanya kami akan mendorong para pelaku usaha galian C lebih peduli dengan alam tempat mereka mencari makan dan juga melakukan rehabilitasi tempat galian mereka. Dan yang nomor 2, kami akan memperbaiki jalan yang rusak akibat angkutan-angkutan berat yang selama ini dilalui, namun kedepannya juga akan kami tertibkan karena banyak pelanggaran-pelanggaran truk galian C tidak patuh di jalan raya, tidak menggunakan terpal dan sebagainya. Kami akan mengatasi juga bahwasanya perbaikan yang jalan yang akan rusak. Monggo Bu Min. Tonase untuk kendaraan yang menggunakan jalan tersebut juga harus disesuaikan dengan ukuran jalan yang dilalui supaya tidak terjadi kerusakan terus-menerus sehingga perbaikan jalan itu bisa terlaksana dengan baik. Program kami ada Gresik Lestari. Bagaimana kita? Ya, waktu telah habis. Tadi tanggapannya bagaimana jawabannya? Paslon nomor urut 1, waktunya 1,5 menit. Terima kasih Mas Fandi Ahmad Yani dan Neng Min. Tadi telah saya sampaikan bahwa industri itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita cegah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat Gresik. Karena tugas kami adalah meningkatkan kesejahteraan mereka. Tetapi supaya industri ini tidak merusak lingkungan, maka kita ciptakan regulasi. Ada peraturan daerah yang diikuti dengan peraturan bupati. Termasuk nanti akan mengatur tonase jalan, ya. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, dan lain sebagainya. Kami ciptakan sinergitas yang sangat bagus antara pemerintah bekerja sama dengan para pemilik perusahaan. Sehingga akan muncul simbiosis mutualistis, kerjasama yang saling menguntungkan. Di satu sisi, ekonomi akan meningkat baik, tapi masyarakat kami, monggo. Jangan lupa, di Gresik ada Stigi dan juga ada Wagos, Pak, yang sudah bisa terkenal internasional. Stigi sudah terkenal internasional, itu bagian dari bekas galian C, tapi bisa dimaksimalkan untuk pariwisata di Kabupaten Gresik, sehingga desa Sekapuk itu bisa menjadi desa miliarder. Kemudian kita juga akan membuat desa-desa yang lain bekas-bekas galian itu. Yang penting besok Qasim Alif akan mensejahterakan dan bikin Gresik ayem tentrem. Baik, waktu sudah habis. Tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya. Tadi kita sudah menyimak seperti apa jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kemudian ini pertanyaan kedua, nanti akan dijawab oleh paslon nomor urut 2. Ini adalah amplop yang tadi sudah diambil oleh paslon nomor urut 2. Saya akan membuka dan membantu membacakannya. Baik, sudah siap paslon nomor urut 2? Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hal yang ditunggu oleh semua tenaga kerja karena merupakan persoalan daerah yang terabaikan. Berdasarkan visi dan misi kedua pasangan calon, belum ada yang menampilkan perlindungan ini. Pasangan nomor 1 menuliskan visi kedua, yaitu mewujudkan jaminan kesehatan dan keselamatan warga Kabupaten Gresik. Pasangan nomor 2 menuliskan visi kelima, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik. Kedua-duanya lupa atau memang sengaja tidak menuliskan. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Gresik, bersediakah saudara menambahkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana yang belum tertulis dalam visi dan misi saudara? Bagaimana cara dan langkah merealisasikan hal ini? Sudah siap? Baik, silakan waktunya 2 menit. Terima kasih. Tentunya terkait dengan pertumbuhan perekonomian, faktanya hari ini di Kabupaten Gresik sangat negatif. Tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan di angka 5,41%. Dan juga dalam kondisi pandemi PHK tinggi. Pada bulan April sudah terdapat 1.320 pekerja Gresik yang kena PHK. Ini tentunya menjadi sangat prihatin. Ke depan kami bahwasanya akan memberikan paket stimulus ekonomi. Nomor 1 yaitu subsidi upah daerah untuk tenaga kerja non BPJS ketenagakerjaan. Baik buruh, guru swasta,
pekerja informal. Dan juga nomor 2, insentif pajak dan retribusi daerah untuk pelaku usaha. Dan yang ketiga, jaminan permodalan bagi seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Gresik. Kami akan ada pelatihan terkait dengan modernisasi BLK dan juga pelatihan kerja bersama dengan pelaku usaha berbasis kebutuhan pasar. Kami bersedia untuk mencantumkan jaminan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja yang ada di Kabupaten Gresik. Kalau memang itu belum ada di visi misi kami, karena hal itu dibutuhkan oleh seluruh pekerja yang ada di Kabupaten Gresik, bahwa mereka merasa aman untuk bekerja di Kabupaten Gresik, dan kami menganggap bahwa buruh dan tenaga pekerja yang ada di Kabupaten Gresik merupakan aset bagi bagi Kabupaten Gresik untuk menghilangkan supaya mereka tidak nganggur menjadi pekerja yang ada di rumah masing-masing. Ya, waktu telah habis. Itu tadi jawaban paslon nomor urut 2. Bagaimana tanggapan terhadap jawaban tadi? Silakan, waktunya 1,5 menit. Silakan. Terima kasih paslon nomor 2. Saya ingin memberikan koreksi bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik itu tidak seperti yang disampaikan. Selama ini menurut data dari BPS bahwa pertumbuhan ekonomi senantiasa di atas rata-rata Jawa Timur, bahkan di atas rata-rata nasional. Tempo hari pada saat pandemi COVID itu sempat turun minus 3,46, tapi alhamdulillah sekarang sudah bangkit menjadi plus 1,02. Dan ini masih jauh lebih baik dibanding dengan kabupaten kota lain, termasuk rata-rata Jawa Timur. Kaitannya dengan jaminan kesehatan masyarakat, kami memiliki kartu, ada kartu pemuda bangkit ya. Kemudian ada kartu UMKM bangkit, juga ada kartu Faham, aplikasi Faham. Ini semuanya memberikan perhatian terhadap kesehatan segenap warga masyarakat, terutama para pekerja yang ada di perusahaan. Pastikan semua pekerja nanti akan mendapatkan jaminan kesehatan. Pemerintahan Qasim Alif akan menginisiasi untuk menguati aturan ketenagakerjaan, aturan dari BPJS Tenaga Kerja, akan ada perda perbub untuk memfasilitasi dan untuk menjaga para pekerja yang ada di Kabupaten Gresik ini untuk bisa seluruhnya mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Qasim Alif untuk Gresik, ayem tentrem. Waktu menanggapi telah habis. Dari tanggapan tadi bagaimana menjawab kembali? Silakan, waktunya sama 1,5 menit. Tentunya semua masyarakat Kabupaten Gresik mengetahui bahwasanya angka pengangguran di Kabupaten Gresik ini sangat tinggi. Lulusan SLTA, lulusan SMK, bahkan lulusan sarjana. Kami turun di lapangan, ketemu salah satu anak muda yang punya berlatar belakang pendidikan yang luar biasa. Lulus dari salah satu universitas di Surabaya. Mereka mengeluh bahwasanya kondisi di Kabupaten Gresik sangat susah mencari pekerjaan. Ini bukti bahwasanya pemerintah belum bisa memberikan jaminan pekerjaan yang layak di Kabupaten Gresik. Tentunya jangan sampai para pemuda di Kabupaten Gresik, kata pepatah, ayam mati di lumbung padi sendiri. Ini yang berharap bahwasanya ke depan kami akan memberikan jaminan, baik maupun kita berikan subsidi upah buat seluruh buruh, dan juga kita akan mempermudah. Kita berikan inovasi buat anak-anak muda untuk mudah mencari lapangan pekerjaan di kabupaten sendiri. Monggo, Bu. Dan kami juga menginginkan anak-anak muda yang kreatif dan juga memiliki skill untuk mengembangkan kreativitas mereka. Sehingga mereka bisa berkreasi sesuai dengan keinginan dan kemampuan sendiri, serta berwirausaha sesuai dengan kemampuan. Waktu telah habis. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua agar semangat untuk berpartisipasi mensukseskan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 nanti. Dan kami masih menyisakan segmen-segmen yang sangat menarik berikutnya, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik 2020.
Di segmen ketiga, lanjutan penajaman visi misi. Pasangan calon bergiliran menjawab soal pertanyaan dari tim panelis yang dibacakan moderator, kemudian ditanggapi dan dijawab kembali pasangan calon dengan durasi waktu tertentu. Waktu menjawab 2 menit, menanggapi jawaban 1 menit 30 detik, dan menjawab kembali 1 menit 30 detik. Dahulu untuk paslon nomor urut 2 mengambil 1 amplop. Baik, saya akan simpan di sisi sebelah kiri dan kami persilakan paslon nomor urut 1 mengambil 1 amplop pula. Baik, terima kasih. Saya akan simpan di sisi sebelah kanan. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu saya akan membacakan untuk pertanyaan yang telah diambil oleh paslon nomor urut 2. Amplopnya masih tertutup rapat, masih tersegel, dan hanya tim panelis serta Tuhan Yang Maha Esa saja yang tahu apa isi dari amplop ini. Betul begitu kan? Iya, baik. Sudah siap untuk paslon nomor urut 2? Ada 3 persoalan yang menunggu solusi bagi warga Bawean menurut Persatuan Saudagar Bawean atau PSB. Pertama, soal transportasi laut rute Bawean Gresik dan sebaliknya yang menjadi persoalan setiap tahun. Kedua, persoalan sampah karena sebagian besar desa di Pulau Bawean belum terselesaikan, yaitu persoalan sampah menumpuk sampai membuat lingkungan tercemar. Ketiga, soal produk unggulan Bawean diharapkan bisa bersaing hingga go internasional. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa yang saudara perbuat untuk warga dan Pulau Bawean? Mungkinkah saudara memberikan solusi kepada 3 persoalan tersebut? Dan apakah juga mempercepat menjadi destinasi wisata seperti Bali dengan akses yang mudah, aman, dan cepat? Cukup jelas? Baik, kami persilakan waktu menjawab 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Mbak Moderator. Bicara Bawean tentunya butuh keadilan. Masyarakat Bawean yang selama ini belum dirasakan keadilan yang ada di Kepulauan Bawean. Ke depan faktanya Bawean masih punya persoalan-persoalan. Ke depan kami akan menjadikan Bawean sebagai wisata edukasi. Dan yang nomor 2 terkait dengan sampah, kami punya inovasi bahwasanya berupa karbonisasi sampah. Ini tujuannya untuk menjadi energi baru, energi listrik. Terkait dengan kondisi Bawean yang hari ini belum dirasakan terkait dengan pelayanan publik, ngurus KTP, semuanya masih harus perlu berangkat dari Kepulauan Bawean menuju Kabupaten Gresik di daratan. Dan itu masyarakat Bawean harus punya ongkos 500 sampai 1 juta karena dia tidak akan bisa selesai dalam waktu 1-2 hari. Kami akan ke depan memberikan subsidi terkait tiket ekonomi karena di ekonomi banyak para pelajar dan santri untuk mencari ilmu di daratan. Dan yang terakhir terkait dengan kesehatan, kami akan memberikan honor 2 kali lipat baik maupun tenaga medis yang ada di sana. Mau dari tenaga honorer, THR, dan juga dokter spesialis. Kita berikan 2 kali honor seperti di daratan. Monggo Bumi. Kenapa sebagai wisata edukasi? Karena kondisi Bawean berbeda dengan kondisi yang ada di Bali. Orang Bawean itu sangat religius sehingga mereka ketika bertemu orang asing yang Waktu datang telah ke habis sana. dari jawaban paslon nomor urut 2, bagaimana paslon nomor 1 menanggapinya? Terima kasih moderator, saya hanya menyempurnakan soal pariwisata bukan hanya edukasi. Di Bawean itu destinasi wisata sangat sempurna. Mulai wisata alamnya, wisata kulinernya, wisata budayanya luar biasa. Maka nanti akan kami ciptakan, akan kami buat perda pariwisata syariah. Sehingga nuansa keagamanya tetap dapat kita jaga dengan sebaik-baiknya. Pada sisi yang lain, transportasi nanti akan kita bangun supaya bandara itu nanti bisa didarati oleh pesawat ATR paling tidak dengan kapasitas 60 orang.
Demikian juga persoalan transportasi laut akan kita upayakan kerjasama sehingga dapat mengatasi gelombang ketika di atas 2 meter. Kita akan berusaha membangun pabrik pengolahan ikan yang ada di sana dan pabrik pengolahan batu onik supaya warga masyarakat Bawean penganggurannya otomatis akan teratasi dan persoalan-persoalan yang lain sampah menggodok. Kartu UMKM bangkit. Untuk para UMKM di Pulau Bawean, besok jangan susah-susah oleh karena pasar-pasar modern yang ada di Kabupaten Gresik bisa dan wajib dan harus menjual produk UMKM orang Gresik. Kemudian pasar online. Ya. Jadi orang Bawean jual di online bisa dibeli oleh orang Amerika. Terima kasih. Kosim Alif, Bawean akan semakin sejahtera. Baik, waktu telah habis. Tadi tanggapan dari paslon nomor urut 1, bagaimana menjawab kembali paslon nomor urut 2? Saya kira ini di luar fakta. Karena hampir 10 tahun bandara itu tidak terrealisasi. Hari ini panjang Bandara Harun Thohir juga belum sampai maksimal. Tentunya masyarakat Bawean juga menunggu hampir 5 tahun terakhir bandara itu belum terselesaikan. Ke depan kami punya salah satu subsidi tiket untuk kalangan santri dan pelajar. Dan juga karena masyarakat Bawean itu momennya jelas ketika waktu lebaran ada kebutuhan pelayanan kapal. Sebagai peran pemerintah tentunya harus bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama dengan kapal-kapal yang lain, baik maupun punya pelni atau yang lain, agar ketika masuk Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, semuanya akan terangkut dan jika tidak ada penumpukan masyarakat Bawean. Bawean juga masih memerlukan pusat listrik atau tenaga listrik karena ketika kami kunjungan ke sana ada satu pulau yang sampai sekarang belum bisa menikmati PLN karena di sana baru menggunakan genset mereka sendiri. Oleh karena itu dalam waktu dekat. Waktu telah habis, berikan tepuk tangan yang luar biasa biar tambah semangat para pasangan calon untuk menyampaikan ide dari gagasannya. Nah, sekarang saya merujuk ke amplop yang tadi sudah dipilih oleh paslon nomor 1. Saya akan buka dan membacakan pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa oleh tim panelis yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Gresik. Sudah siap? Kabupaten Gresik sebagai kota industri memiliki masalah kualitas udara berwarna orange berdasarkan AccuWeather.com atau PUR atau kurang memadai kualitas udaranya pada jam 18.00 pada tanggal 18 November 2020. Pertanyaannya, bila Anda terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kebijakan atau program apa untuk melindungi warga Gresik untuk peningkatan kualitas udara? Cukup jelas ya? Baik, kami persilakan paslon nomor urut 1, waktunya 2 menit. Terima kasih moderator, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Laki-laki Gresik tidak akan bisa dilepaskan dengan industri dan karena itu kami berdua dengan Mas Alif insya Allah akan menjaga kesehatan warga masyarakat Gresik. Saat ini Kabupaten Gresik sebenarnya sudah yang terbaik. Penghargaan K3 di seluruh Jawa Timur itu yang paling bagus Kabupaten Gresik. Namun demikian kekurangan-kekurangan yang lalu itu akan kita sempurnakan dengan memberikan berbagai macam regulasi yang dapat mengantarkan supaya industri-industri yang ada di Kabupaten Gresik dapat memberikan jaminan supaya warga masyarakat Gresik insya Allah tetap akan aman. Indeks kualitas udara di Kabupaten Gresik tahun 2017, 18, dan 19 di angka 70, 57,35 dan angka 86,16. IKLH-nya Kabupaten Gresik itu di angka 6136, di angka 64,61 dan di angka 66,27. Itu masih baik. Tapi memang Gresik ini adalah kota industri, maka besok di pemerintahan Kosim Alif itu ada sistem monitoring udara yang akan kita jalankan, kita taruh di tempat-tempat pendidikan, kita taruh di tempat kesehatan, atau ditaruh di tempat-tempat pemukiman. Itu bentuknya seperti mikro electromechanical system.
itu akan kita kembangkan karena itu murah agar masyarakat bisa mengetahui, oh saya di daerah ini ternyata kualitas udaranya seperti ini. Saya harus sedikit mundur. Kemudian nanti di tempat-tempat pendidikan, apalagi di tempat-tempat pemukiman. Itu akan kita jalankan di pemerintahan Qasim Alif. Dan kita juga menerapkan aplikasi Faham, Family Health Mobile, itu terus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan kartu itu, mereka langsung bisa menyampaikan karena Smart City betul-betul kami terapkan di Kabupaten Waktu Gresik. telah habis. Dari jawaban paslon nomor urut 1, bagaimana paslon nomor 2 menanggapinya? Terima kasih moderator. Kami untuk lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Gresik merasakan bahwa memang Kabupaten Gresik ini udaranya kurang sehat. Oleh karena itu, nantinya kami menginginkan bahwa lingkungan yang ada di Kabupaten Gresik ini ditumbuhi dengan pohon-pohon hijau yang ada di sekeliling manapun, baik di perusahaan, di pemukiman, di pendidikan. Di pendidikan memang sudah banyak sekolah-sekolah yang berbasis lingkungan hidup. Akan tetapi kehadiran pemerintah dirasa sangat kurang saat itu karena sebagai pelaku, saya pernah sebagai pelaku bahwa ketika kami mengikuti sekolah adiwiyata itu perhatian pemerintah itu sangat kurang sehingga kami merasa bekerja sendirian untuk melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu kami menginginkan nanti pemerintah Kabupaten Gresik ini sangat peduli dengan lingkungan. Saya tidak malu untuk mencontoh Surabaya karena memang Surabaya itu terkenal dengan lingkungannya yang luar biasa dan sangat ramah terhadap anak. Sehingga kami ingin di Gresik pun hal seperti itu nanti terjadi, baik itu di daerah-daerah industri, pemukiman maupun apalagi di tempat pendidikan. Terima kasih. Iya, waktu telah habis. Dari tanggapan tadi bagaimana paslon nomor 1 menjawabnya? Silakan. Terima kasih Bu Min sama Mas Yani. Apa yang kami terapkan di Kabupaten Gresik, sekali lagi kita sempurnakan kondisi yang sudah ada. Adiwiyata kita sekolahnya paling banyak menerima penghargaan. Itu satu bukti bahwa pengelolaan lingkungan di Kabupaten Gresik dapat berjalan dengan baik. Namun akan terus kita sempurnakan dengan mengedukasi para pemilik perusahaan supaya rekan-rekan para pemilik perusahaan juga ikut peduli untuk menjaga lingkungan yang sehat. Karena orang sakit itu 45% ditentukan oleh lingkungan. Jadi lingkungan harus kita tata dengan sebaik-baiknya. Dilanjut, sambung. Bahan-bahan yang memang itu akan merusak udara harus diganti dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kemudian pemanfaatan teknologi ramah lingkungan itu wajib digunakan oleh para perusahaan di Kabupaten Gresik agar apa? Agar lingkungan udara, polusi udara tidak terjadi di Kabupaten Gresik. Penghijauan itu memang harus kita lakukan di Kabupaten Gresik. Tapi masyarakat harus tahu besok ini adalah pemerintahan Qasim Alif. Pak Qasim gandengan sama Dr. Alif. Memiliki program yang tentu berbeda dan insya Allah lebih ramah lingkungan. Adiwiyata akan kita kasih penghargaan. Rekan-rekan pemilik perusahaan juga akan kita kasih reward sehingga mereka berlomba dalam kebaikan. Waktu telah habis. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua ya, Bapak dan Ibu. Wow. Keempat, debat terbuka antar pasangan calon sesi pertama. Paslon bergiliran memberikan pertanyaan kepada paslon lain sesuai tema. Dijawab, ditanggapi, kemudian dijawab kembali pasangan calon dengan durasi waktu tertentu. Waktu bertanya 1 menit, menjawab 3 menit, menanggapi jawaban 1 menit 30 detik, dan menjawab kembali 1 menit 30 detik. Itu sebelum Anda menentukan pilihan, maka di kesempatan kali ini kita akan mengetahui seperti apa gagasan dari masing-masing pasangan calon. Kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit, waktu menjawab 3 menit, waktu menanggapi 1,5 menit, dan waktu menjawab kembali 1,5 menit. Cukup jelas ya? Baik, kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2. Terima kasih Mbak Moderator. Tentunya kami melihat bahwasanya kondisi di Kabupaten Gresik 5 tahun terakhir ini
banyak persoalan-persoalan korupsi yang ada di Kabupaten Gresik. Berharap ke depan kami sudah juga tidak ingin adanya yang terkait dengan korupsi-korupsi yang ada di Kabupaten Gresik. Masih banyak birokrasi, kliptorasi pada layanan pendudukan indeks pencapaian kinerja, proses promosi dan pengawasan aparat pemerintah. Jika Anda, Pak Kosim dan Mas Alif menjadi Bupati dan Wakil Bupati, apa yang Anda lakukan terhadap pemerintahan ke depan? Cukup? Baik, kami persilakan paslon nomor 1 menjawabnya, waktunya 3 menit. Terima kasih sahabat saya Mas Haji, Mas Fandi Ahmad Yani dan Neng Aminatun Habibah. Tadi di visi kami sampaikan Gresik yang religius. Artinya agama ini menjadi fondamen yang pertama. Orang-orang yang beragama pasti tahu bahwa semua yang dilakukan itu diawasi oleh Allah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Itu kami akan tekankan kepada segenap aparatur pemerintah Kabupaten Gresik bahwa semua yang dilakukan itu diawasi oleh Allah, sehingga yang bersangkutan akan menjadi aparat yang bersih. Dan di misi saya yang ketiga tadi, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, amanah. Maka nanti akan kami awali dengan fakta integritas, ya, supaya rekan-rekan para pejabat itu betul-betul paham bahwa dia memiliki tanggung jawab yang luar biasa besar. Dilanjut Pak Dokter. Pemerintahan Kosim Alif menggunakan Smart City. Semuanya sudah akan menggunakan sistem informasi. Mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah desa. Semua bisa mengawasi, semua bisa melaporkan. Di pemerintahan Kosim Alif, jika mau melaporkan birokrasi kita, bisa menggunakan aplikasi Quick Action. Apapun yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan Kosim Alif bisa dilaporkan dengan pakai sistem. Semua kegiatan di pemerintahan Kosim Alif akan minta pendampingan kepada aparat penegak hukum. Agar apa? Agar semua bisa mengawasi, bisa melihat, kemudian kita bisa transparan. Dan kami bukan hanya e-budgeting, e-planning, e-controlling, dan lain sebagainya, tapi akan kami laksanakan budget expose. Jadi pameran anggaran setiap tahun akan kami gelar, sehingga semua masyarakat tahu anggaran yang dimiliki oleh pemerintah digunakan untuk apa, kapan selesainya, dan lain sebagainya. Bukan hanya aparat penegak hukum, tapi segenap warga masyarakat ikut mengawasi. Karena melalui digitalisasi di pemerintahan, semuanya tidak ada yang tertutup. Semuanya bisa dikontrol. Apalagi di depan kami, di meja Mas Alif, di meja saya, itu ada laptop yang dapat melihat begitu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kelihatan ternyata ada penyimpangan. Kami juga memberikan kesempatan masyarakat Quick Action. Quick Action. Jadi aplikasi ketika nanti ada pemerintahan yang tidak bagus, maka melalui Quick Action mereka bisa menyampaikan kepada kami. Gresik ayem tentrem. Ya, cukup. Baik, itu tadi jawaban dari paslon nomor 1. Bagaimana paslon nomor 2 menanggapinya? Waktunya 1,5 menit. Terima kasih yang saya hormati Pak Kosim dan juga Mas Dr. Alif. Tentunya 5 tahun ini jelas faktanya bahwasanya di Kabupaten Gresik masih banyak persoalan-persoalan korupsi yang ada di Kabupaten Gresik. Banyak kebocoran-kebocoran yang ada di pemerintahan Kabupaten Gresik. Saya kira apa yang disampaikan tentunya tidak menjadi PHP buat masyarakat Kabupaten Gresik lagi. Ke depan kami punya solusi bahwasanya Gresik Akas, yang mana Gresik Akas ini kita bangunkan satu Gresikpedia, membangun sistem satu data rujukan terpadu. Masyarakat bisa berakses langsung, baik maupun dari RT, RW. Ini menjadi garda pembangunan ke depan. Tunjangan RT, RW kita naikkan agar terlibat dalam pembangunan Gresik ke depan. Dan juga kami akan punya desa siap membangun aplikasi pengaduan
sampai tingkat RT, kecamatan, dan semuanya. Dan juga pemberian reward kepada seluruh ASN yang berprestasi berupa pelatihan di luar negeri, bekerja sama dengan perguruan tinggi tentunya. Terima kasih. Cukup tanggapannya? Cukup? Baik, dari tanggapan tadi bagaimana paslon nomor urut 1 menjawabnya? Waktunya sama, 1,5 menit. Terima kasih paslon nomor 2. Rupanya paslon nomor 2 itu lupa bahwa pemerintahan kemarin itu Sambari Kosim. Nah, saat ini yang akan memimpin Gresik adalah Kosim Alif. Peran sebagai seorang wakil bupati itu ada aturannya. Ya, jadi kalau kami terlalu masuk, maka nanti ada hal-hal yang seharusnya tidak patut dilakukan. Nah, dengan Kosim Alif ini, insya Allah dokter, kita akan betul-betul menciptakan birokrat yang bersih, berwibawa, bukan hanya good governance sistemnya, tapi clean government. Orang-orangnya betul-betul bersih, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Silakan dok, disambung dok. Kosim Alif punya visi, misi, dan program sendiri. Kosim Alif punya integritas sendiri. Kosim Alif bisa berbuat sesuai dengan apa yang menjadi diri Kosim dan diri Alif. Di pemerintahan Kosim Alif, jangan lupa dan jangan macam-macam. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti kemarin. Kalau tidak ingin, akan kita laporkan sama aparat penegak hukum. Jadi dari sisi agama, kita membentenginya bahwa Allah senantiasa melihat kita, mengontrol kita. Dari sisi regulasi kita lakukan, dan kami menggunakan digitalisasi akan mengontrol. Ya, waktu telah habis. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua. Semakin malam semakin bersemangat begitu ya. Baik, sekarang waktunya paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit, waktu menjawab 3 menit, waktu menanggapi 1,5 menit, waktu menjawab kembali 1,5 menit. Silakan paslon nomor urut 1. Terima kasih saudara-saudara saya, terutama Mas Pandi Ahmad Yani dan Mbak Ning yang sangat saya cintai. Ning Aminatun Habibah yang saya banggakan ya. Beliau kebetulan sama-sama dengan saya berprofesi sebagai seorang guru. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada segenap warga masyarakat di bidang pendidikan, maka kualitas pendidikan itu menjadi target pertama. Ada 3 unsur ya, raw input, environmental input, dan instrumental input. Saya berharap saudara saya paslon nomor 2 bagaimana memperlakukan raw input, instrumental input, dan environmental input untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Gresik pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup pertanyaannya ya, baik. Cukup. Selanjutnya paslon nomor urut 2, silakan waktu menjawab 3 menit. Udah lengkapannya. Terima kasih Pak Kosim dan Mas Alif. Tentunya bicara pendidikan di Kabupaten Gresik ini sangat memprihatinkan. Karena banyak sekolah yang tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai, ditunjukkan dengan data sejumlah 90 sekolahan rusak berat, 150 rusak sedang, dan 300 rusak ringan di tingkat SD dan SMP. Kemudian kami ke depan akan berkomitmen meningkatkan anggaran pendidikan. 50% anggaran program pendidikan dari APBD ditujukan untuk pembangunan rehabilitasi gedung sekolah agar tercapai 100% SD, MI, dan SMP MTS agar memenuhi standar pelayanan minimal. Di dalam pendidikan, saya sebagai pelaku pendidikan, bahwa di pendidikan itu kita memerlukan segala sesuatu yang SDM-nya luar biasa. Oleh karena itu, kalau tadi dikatakan ada raw input, maka kita itu ketika kita menerima hal tersebut, maka kita menginginkan nanti ada suatu proses yang akan memberikan sesuatu yang baik.
Nah, yang pertama yang akan kita berikan yang terbaik adalah para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kami menginginkan para tenaga pendidik itu ada pelatihan-pelatihan yang tentu saja nanti difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Karena selama ini walaupun mereka itu sudah bersertifikasi, akan tetapi honor dari para pendidik itu masih sangat minim sekali. Sehingga ketika mereka ingin meningkatkan kualitas mereka untuk meningkatkan kualitasnya dalam hal pengetahuan, mereka kesulitan karena harus berbiaya sendiri. Oleh karena itu, kami nanti akan meningkatkan honor bagi para pendidik, terutama pendidik-pendidik yang belum PNS dan belum bersertifikasi, atau guru K2 apa ya? Ya, nah itu kami menginginkan untuk ditambah honornya karena memang apalagi UMK yang ada di Kabupaten Gresik itu begitu tingginya, tetapi mereka sangat rendah sekali. Terutama pendidikan dalam hal, kalau katanya Pak Kosim tadi, dalam hal agama, guru-guru TPQ dan diniyah pun membutuhkan hal tersebut. Oleh karena itu yang akan kami perhatikan. Waktu telah habis. Dari jawaban tadi bagaimana paslon nomor 1 menanggapinya? Waktunya 1,5 menit. Terima kasih moderator ya. Rupanya kurang pas ya. Raw input itu masukan mentah. Murid-muridnya yang akan kita proses. Instrumental input itu guru-guru kurikulumnya. Dan environmental input itu lingkungannya, segenap orang tua, fasilitas, dan lain sebagainya. Sebenarnya yang saya inginkan bagaimana memperlakukan murid. Kami pengen nanti murid mulai ketika dalam kandungan itu sudah dalam pengawasan. Sehingga tidak akan muncul stunting yang akan datang. Jadi murid betul-betul kita petakan, kita ketahui sampai dengan tipe belajar mereka. Apa visual, apa auditif, apa kinestetis, itu nanti akan kita petakan. Yang kedua, guru-gurunya otomatis ya. Apalagi sudah pandemi, tempo hari agak berat, maka gurunya kita tingkatkan kapasitasnya dan kesejahteraannya jangan khawatir. Kami siapkan kartu guru swasta bangkit, kesejahteraannya akan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sementara di environmental input, karena orang tua pengaruhnya juga luar biasa, mereka harus dididik. Ada parenting program yang akan kami laksanakan, sehingga antara yang diinginkan oleh sekolah dengan yang diinginkan oleh masyarakat itu nyambung. Ketika guru-guru dengan orang tuanya nyambung, maka jaminan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bagus, itu betul-betul menjadi kenyataan. Tentu akan kita ciptakan lingkungan sekolah yang bagus melalui peningkatan adiwiyata yang luar biasa. Terima kasih. Ya, waktu telah habis. Tadi tanggapan dari paslon nomor 1. Dari tanggapan tadi, bagaimana paslon nomor 2 menjawabnya? Silakan. Terima kasih Mbak Moderator. Tentunya faktanya di lapangan kami melihat banyak kondisi pendidikan di Kabupaten Gresik. Ini contoh di Desa Pucung, Balong Panggang, sekolah TK Dharma Wanita yang kurang adanya perhatian. Dan tadi Pak Kosim sudah berbicara bagaimana kondisi bayi untuk ke depan seperti apa. Sepertinya tidak perlu jauh-jauh. Kita harus memperbaiki kondisi pendidikan yang ada di Kabupaten Gresik. Dan juga ke depan kami punya insentif pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik. Ini diberikan di luar BOS dan BOSDA. Tentunya ke depan tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Gresik yang putus sekolah karena biaya. Saya kira dari tadi banyak kartu yang ditunjukkan. Ini menandakan bahwasanya masyarakat Gresik sudah tidak banyak pengen kartu. Karena yang butuh jangan-jangan sampai di dalam dompetnya banyak kartunya dan juga kurang adanya penghasilannya. Kita punya EKTP. Yang mana ini sudah bisa diakses. Tinggal menunjukkan EKTP ini bisa bahwasanya mendapatkan pelayanan, baik pendidikan, kesehatan secara gratis, beasiswa di tingkat melanjutkan beasiswa di luar setelah SMA. Ini kita tuh cukup menunjukkan KTP saja. Ini yang harus kita lakukan.
kita permudah. Cukup, waktu telah habis. Tepuk tangan yang luar biasa. Masuk segmen kelima, debat terbuka antar pasangan calon sesi kedua. Paslon bergiliran memberikan pertanyaan kepada paslon lain sesuai tema. Dijawab, ditanggapi, kemudian dijawab kembali pasangan calon dengan durasi waktu tertentu. Waktu bertanya 1 menit, menjawab 3 menit, menanggapi jawaban 1 menit 30 detik, dan menjawab kembali 1 menit 30 detik. Pastikan Anda mengenal siapakah mereka yang layak untuk mendapatkan amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gresik periode selanjutnya. Dan tentu untuk itu Anda patut menyimak acara ini hingga tuntas. Nah, di segmen ini, hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, paslon nomor urut 1 akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu bertanyanya kurang lebih sama dengan segmen yang sebelumnya. Sudah siap? Baik, kami persilakan paslon nomor urut 1. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi perekonomian secara nasional dan regional. Hal ini juga menyebabkan siklus bisnis di Kabupaten Gresik mengalami kontraksi dan pertumbuhan ekonomi minus 3,46 pada kuartal kedua tahun 2020 ini. Gresik termasuk 25 kabupaten kota seluruh Indonesia yang menjadi inisiator pertama sejak 2016 program nasional Smart City. Bagaimana program dari inovatif paslon nomor 2 di 6 dimensi Smart City. Cukup pertanyaannya? Cukup. Baik, kami persilakan paslon nomor 2 menjawabnya, waktunya 3 menit. Terima kasih yang saya hormati Mas Dr. Alif. Tentunya dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, semuanya dalam ketidakpastian, semuanya dalam keterbatasan, otomatis ada dampak terkait dengan pemulihan ekonomi. Kami berharap ke depan bahwasanya pemerintah hadir dengan adanya perubahan ke depan, pemerintah lebih hadir di tengah-tengah masyarakat. Faktanya, di bawah banyak masyarakat Kabupaten Gresik yang bisa melakukan usaha di rumah masing-masing. Kami menemukan hampir di seluruh wilayah, baik dari utara sampai selatan. Dari pintu ke pintu kami lihat, kami dengar, ada semacam home industri di Kabupaten Gresik. Dan ini tidak tersentuh oleh pemerintah selama ini. Kami ke depan bahwasanya pemerintahan Gresik baru akan mendampingi para pelaku-pelaku usaha. Kami berikan penambahan modal dan tentunya terkait dengan anak-anak muda, kami akan juga memberikan program Gresik Jagoan, memberikan bantuan modal 10 juta buat anak muda di Kabupaten Gresik. Dan tentunya kami juga ingin membangun suatu pemerintahan yang mana bisa terintegrasi semuanya dan bisa diakses oleh semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya pemerintah ke depan harus dekat dengan teknologi. Karena di era digitalisasi ini semuanya, baik yang jauh bisa menjadi cepat, yang lambat bisa menjadi cepat. Berharap pemerintahan ke depan harus ada kecepatan terkait pelayanan, baik pelayanan ekonomi, pendidikan, dan juga pelayanan di tingkat pendidikan. Terima kasih. Monggo Bu Min. Untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Gresik, para ibu-ibu pun punya usaha-usaha tersendiri. Nah, ini kami ingin meningkatkan bahwa para ibu-ibu itu juga bisa meningkatkan ekonomi di rumahnya masing-masing. Oleh karena itu, kami punya yang namanya program Bunda Puspa, di mana nanti para kaum perempuan itu akan kami berikan suatu pelatihan dan modal untuk menjadikan mereka bisa berusaha di rumahnya masing-masing untuk meningkatkan ekonomi, menambah ekonomi keluarga, sehingga COVID ini bisa tertangani secara baik dan ekonomi yang ada di Kabupaten Gresik telah habis dari jawaban paslon nomor urut 1 tadi. Bagaimana paslon nomor 2?
nomor 1 silakan bisa menanggapinya. Qasim Alif di Smart City besok ada 6 elemen Smart Governance. Besok di pemerintahan Qasim Alif 1 Big Data dan harus dalam setahun 4 kali harus diupdate. Kemudian Smart Branding, bagaimana pariwisata di Kabupaten Gresik harus bisa terkenal nasional dan internasional. Kemudian Smart Society. Di bidang pendidikan, tadi kami ada kartu guru swasta bangkit, ada kartu YES, jangan lupa itu untuk anak yatim piatu yang kami sekolahkan mulai dari SD sampai S1. Kemudian ada Smart Environment, bank sampah, kita harus tahu bagaimana memelihara lingkungan di Kabupaten Gresik. Kemudian TPA yang ada di Kabupaten Gresik, kami menggunakan program landfill gas, yaitu nanti bisa digunakan untuk tenaga listrik. Kemudian ada smart ekonomi, bagaimana kita nanti akan menurunkan kemiskinan di Kabupaten Gresik menjadi 1 digit. Kemudian untuk menurunkan pengangguran di Kabupaten Gresik, kami juga ada kartu pemuda bangkit. Bagaimana para pemuda, para milenial tidak boleh tidak bekerja. Mereka harus kita ciptakan untuk bisa berusaha, untuk bisa masuk ke perusahaan di Kabupaten Gresik. Kemudian infrastruktur dan peningkatan PAD. Terima kasih, Gresik ayam tentrem. Baik, bersamaan dengan waktu yang telah habis, dari tanggapan tadi bagaimana paslon nomor urut 2 menjawabnya? Silakan. Oke. Kami tambahkan bahwa untuk menjadikan Kabupaten Gresik ini Smart City, ada 6 dimensi yang tadi sudah disampaikan, bahwa Smart Government tentu saja kami akan meningkatkan pemerintahan Kabupaten Gresik secara bersih, karena memang kami berdua berangkat dari hal-hal yang bersih dan tidak ada kotoran sama sekali. Mudah-mudahan sampai nantinya juga tetap bersih. Kemudian smart ekonomi itu tadi yang sudah kami sampaikan di awal, bahwa kami akan senantiasa meningkatkan UMKM baik di anak muda, di perempuan, dan juga para pengusaha-pengusaha rumah-rumah yang ada di Kabupaten Gresik. Kemudian yang ketiga, kami ingin meningkatkan smart life dan juga smart living, serta smart people, orang-orang yang cerdas, di mana kita akan jadikan mereka dalam pendidikan itu anak-anak yang cerdas. Karena kami menginginkan nantinya Kabupaten Gresik ini sebagai kota santri yang berakhlakul karimah, sehingga kami menginginkan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik ini adalah masyarakat yang religius dan juga tidak mengurangi akan keunggulan ekonomi yang ada di Kabupaten Gresik. Tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 berganti bertanya kepada paslon nomor urut 1. Silakan paslon nomor urut 2, waktunya 1 menit untuk bertanya. Terima kasih kepada Pak Qasim dan Mas Alif. Yang akan kami tanyakan adalah bahwa air adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Akan tetapi ketika kami turun ke daerah-daerah yang ada di Kabupaten Gresik, banyak masyarakat Kabupaten Gresik yang kekurangan air bersih. Nah, ini bagaimana keseriusan PDAM yang ada di Kabupaten Gresik, kalaupun ada, itu airnya pun keluarnya sulit dan juga kadang-kadang kualitasnya kurang baik. Artinya dipakai untuk mandi itu tidak tega, sehingga akhirnya kesehatan masyarakat Kabupaten Gresik gara-gara air ini menjadi kurang baik. Cukup pertanyaannya? Terima kasih. Baik, kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawabnya, waktunya 3 menit. Terima kasih Neng Aminatun Habibah dan Mas Fandi Ahmad Yani. Saya pikir kita sama, segenap warga masyarakat Gresik, termasuk yang ada di Bawean, itu memerlukan pelayanan air yang luar biasa. Memang saat ini baru 11 kecamatan yang terlayani PDAM.
Dan kalau di total berdasarkan jumlah penduduk 18 kecamatan baru sekitar 44%. Tetapi kami pemerintahan Kosim Alif ya, yang bukan Sambari Kosim, akan berupaya menyempurnakannya ya. Insya Allah saat ini sudah bersama dengan Umbulan ada 300 liter per detik. Dan ini nanti akan kita kembangkan pada tahun yang akan datang menjadi 1000 liter per detik. Sudah ada komunikasi yang baik antara kami secara pribadi dengan rekan-rekan yang ada di Umbulan. Insya Allah target itu akan dapat kita capai. Dan di masa pemerintahan Kosim Alif targetnya nanti yang terlayani PDAM itu bukan hanya 11 kecamatan, tapi 18 kecamatan semuanya akan terlayani oleh PDAM. Tentu dengan memperbaiki infrastruktur yang saat ini, karena memang pipa-pipanya itu kapasitasnya masih kecil, masih rendah. Banyak yang sudah aus dan nanti akan kita sempurnakan. Ditambahi Dok. Pengembangan modal investasi dari PDAM akan kita kerjasamakan, salah satunya dengan badan usaha yang privat, Pak. Investasi awal perbaikan pipa dan jaringan baru itu juga akan dilaksanakan oleh pemerintahan Kosim Alif. Masih ada kurang lebih 1.600 liter per detik yang belum diambil oleh pemerintahan sekarang. Kalau 1.600 liter per detik itu nanti di pemerintahan Kosim Alif sudah bisa menambah jaringan ke rumah-rumah kurang lebih 136.000 rumah. Tapi memang PDAM saat ini perlu support modal yang sangat besar oleh karena keadaan pipa-pipa yang memang sudah lebih dari 25-30 tahun itu memang harus segera diperbaiki. Yang penting pemerintahan Kosim Alif pemenuhan dasar air bersih masyarakat Kabupaten Gresik akan dipenuhi di pemerintahan Kosim Alif. Perusahaan daerah air minum ini nanti akan kita support supaya menyiapkan bisnis plan yang bagus sehingga setelah kebutuhan masyarakat semuanya terpenuhi nanti akan kita dorong bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang hasilnya nanti akan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat sehingga warga masyarakat Gresik nanti urusan ibadah, urusan mandi, urusan pemeliharaan taman dan lain sebagainya insya Allah akan dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Kosim Alif, Gresik, ayo. Waktu telah habis. Nah, dari jawaban tadi bagaimana paslon nomor 2 menanggapinya? Silakan. Terima kasih Pak Kosim dan Mas Alif. Tentunya kami melihat potret bahwasanya hampir di kota, bahkan di kecamatan kota, persoalan air PDAM di Kabupaten Gresik ini menjadi persoalan yang sangat merugikan masyarakat Kabupaten Gresik. Hampir di tengah-tengah kota, belum bisa mendapatkan pelayanan air bersih. Apalagi bicara di daerah pelosok-pelosok daerah. Masih banyak yang belum bisa mendapatkan air bersih. Dan juga kebocoran air PDAM masih di angka 35% ke atas. Ke depan, kami jamin bahwasanya dalam 100 hari kerja pasangan niat kami akan ada perbaikan distribusi air PDAM bagi warga Gresik. Dan juga kami akan menekan kebocoran air PDAM di bawah angka 15%. Dan kami akan mengembalikan fungsi pelayanan PDAM sebagai fungsi pendapatan, bukan berbasis bisnis. Kami juga akan berjanji bahwa setiap desa memiliki akses air bersih melalui pembuatan HIPAM dan lain sebagainya. Cukup? Baik. Dari tanggapan tadi bagaimana paslon nomor 1 menjawab kembali? Silakan, waktunya 1,5 menit. Di pemerintahan Kosim Alif, pemerintahan sebelumnya kita hargai pemerintahan Pak Sambari, Pak Kosim, dan sebelum-sebelumnya kita sangat menghargai oleh karena sudah bisa bekerja sama dengan Umbulan dan BGS. BGS itu punya potensi yang sangat besar untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Gresik. Nanti akan kami tingkatkan betul sambungan-sambungan ke rumah-rumah
Oleh karena nanti pada waktu BGS itu sudah nyalur, maka kebutuhan air itu akan otomatis meningkat. Jadi prinsipnya kita akan memaksimalkan perusahaan daerah yang dulu namanya BUMD ya. PDAM ini akan kita maksimalkan perannya. Tempo hari berbagai macam kekurangan karena memang sudah sekian lama pipanya banyak yang lapuk, itu nanti akan kita perbaiki. Ketika nanti pipa-pipa ini sudah baik, infrastrukturnya sudah baik, dan orang-orang yang ada di sana otomatis karena melalui fakta integritas, maka kita akan kontrol. Ini salah satu sisi positif pemerintahan Qasim Alif, karena Smart City sudah diterapkan, maka kontrol terhadap semua pegawai di lapangan itu akan berjalan dengan baik, sehingga kita memperbaikinya cepat. Ya, apalagi ada aplikasi Quick Action. Masyarakat setiap saat bisa tanya, masyarakat setiap saat bisa mengusulkan. Insya Allah. Ya, waktu telah habis. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Untuk segmen terakhir, kami berikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan closing statementnya sebagai komitmen mereka. Waktunya adalah 2,5 menit. Kami persilakan paslon nomor 1. Terima kasih moderator, dulur-dulurku KB warga masyarakat Gresik yang lagi nobar, baik yang ada di daratan maupun yang ada di kepulauan Bawean. Tugas seorang pemimpin adalah mensejahterakan warga masyarakat. Tasarruful imam ala ro'iyati manutun bil maslahah. Sejalan dengan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tugas negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka pastikan Qasim Alif akan mempertaruhkan jiwa raganya untuk memberikan pelayanan kepada segenap warga masyarakat Gresik, supaya mereka, baik yang ada di kota, yang ada di desa, yang ada di daratan, maupun yang ada di kepulauan, merasakan kehidupan yang betul-betul semakin sejahtera di bawah pemerintahan Qasim Alif. Pemerintahan yang akan datang tidak mudah oleh karena COVID-19 di Indonesia, di Gresik belum usai. Maka kerjasama antara pemerintahan dengan para milenial, dengan mahasiswa, dengan universitas, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pondok pesantren, dengan LSM, dengan wartawan, dengan seluruh masyarakat Kabupaten Gresik harus bekerja sama menjadi satu, menjadi tujuan untuk Gresik yang ayem tentrem. Jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 dino Rebo Wage coblos nomor 1 Qasim Alif menang. Yes, Kabupaten Gresik ayem tentrem. Jangan lupa Pak, ya. Oleh karena pemimpin itu harus bisa apa saja. Ya. Pak Qasim bisa sholawatan, kalau saya tarik sis, semongko. Terima kasih semuanya buat warga Gresik. Insya Allah pastikan dan renungkan dengan sebaik-baiknya. Qasim Alif adalah pemimpin yang memiliki komitmen yang sangat tinggi, akan mentasarufkan seluruh jiwa raganya dan akan memberikan semuanya buat warga Gresik tercinta. Kabupaten Gresik ayem tentrem. Baik, waktu telah habis. Demikianlah tadi closing statement dari paslon nomor urut 1. Sekarang gilirannya paslon nomor urut 2. Silakan menyampaikan closing statementnya. Waktunya sama. Terima kasih moderator, tim panelis, rekan sesama calon bupati dan wakil bupati Gresik yang saya hormati, serta seluruh masyarakat Kabupaten Gresik dan juga yang ada di Kepulauan Bawean yang kami banggakan dan kami cintai. Jutaan lantunan doa para kiai memantapkan niat kami untuk berbakti pada bumi kota santri tercinta. Sebagai santri yang takdim, tentu dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan akan menyempurnakan ikhtiar itu. Mari kita ingat bersama bahwa suara kita sangat berharga. Pilihan Anda menentukan masa depan kita semua. Allah telah mengkaruniakan
kita sebuah kabupaten yang sangat hebat dan kaya. Jika sampai saat ini masih banyak kita temui berbagai masalah, sebagaimana yang kami ungkap sejak tadi. Masalah tentu ada pada kepemimpinan dan niat baik seorang pemimpin. Kami pasangan berniat untuk mengembalikan seluruh kekayaan yang kita miliki kepada yang berhak, yaitu rakyat Kabupaten Gresik. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana memberi teladan, bukan mengeruk kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaan saat berada di tangan. Masa depan anak cucu kita ditentukan oleh seberapa bijak kita membuat pilihan hari ini. Berapa lama lagi kita menyia-nyiakan karunia Allah dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang buta dari berbagai masalah yang mendera rakyat. Tidak boleh ada satupun kelompok masyarakat yang diabaikan. Perempuan, anak-anak, orang-orang difabel, guru-guru, tenaga kesehatan, para petani, para nelayan, buruh, berbagai pekerja informal yang selama ini tidak merasakan kue pembangunan adalah kelompok yang sepenuhnya mendapat perhatian kami. Itulah niat kami, niat baik yang sejak awal berada di bawah bimbingan para kiai panutan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berikan tepuk tangan yang luar biasa. Salam sejahtera bagi kita semua. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih banyak para pasangan calon dan kami persilakan paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 untuk bisa maju berbaris meskipun mungkin dalam debat publik ada hal-hal yang berbeda,